What's up bro, balik lagi bersama Irfan Kusuma di rsm.com. Kali ini gua mau kasih kisi-kisi kalian atau cara simple ngecek mobil bagi kalian yang lagi ngecek mobil, apa yang lagi ngincer mobil, bagi yang lagi mau beli mobil. Kali ini gua mau sharing aja cara-cara simple ngecek mobil dari mana aja nih. Ada beberapa orang yang fanatik dengan KM rendah is a good car, tapi perlu dipahami juga nggak setiap mobil yang KM-nya nggak rendah itu nggak bagus, dan juga nggak setiap mobil yang KM rendah itu bagus. Semuanya balik lagi ke cara pengecekan kalian. Dan kali ini gue bakal sharing sedikit cara ngecek simple aja nih untuk kalian yang mau lagi incer mobil atau bayaran mobil. Yuk kita cek simple dari mobil ini. Yang pertama, mungkin sebelum ke kelengkapan surat-surat, kita cek kondisi mobil. Kan yang pertama dilihat kan bodinya. Nah, kita lihat bodinya. Kebetulan mobil ini Yaris tipe G, transmisi automatic tahun 2015. Nah, kita cek pelan-pelan dari bagian depan. Bagian depan biasanya sih untuk pengecekan di bodi yang kasat mata sih biasanya di bagian kondisi cat yang masih ori atau enggak, ataupun ada dempulan atau enggak. Cara standarnya sih untuk ngecek si mobil itu dempulan atau enggak, pertama dengan kita ketok-ketok seperti ini. Mungkin bagi beberapa orang feelingnya belum punya atau belum tumbuh karena ya nggak biasa ngecek mobil, tapi sih standarnya pun ada tuh alatnya buat ngecek dempulan, catnya tuh ada tuh alatnya itu. Tapi kalau untuk manual sih kita bisa cek ketok kayak begini. Udah biasanya kalau ada dempulan itu suaranya agak mendem. Nah, kalau ini posisinya nih masih ngaleng. Nah, di bagian cat juga, kalau misalnya itu mobil pernah dicat beberapa panelnya, mungkin biasanya catnya agak sedikit beda karena memang mungkin balik lagi ke skill tukang catnya yang nggak bisa ngimbangin sama dengan warna aslinya. Nah, kalau begini nih, ini kebetulan posisi mobil masih ori. Dari pintu sampai sebelah sini itu masih ori semua, belum ada cat-catan. Nah, yang kedua di bagian pintu. Nah, di sini biasanya nih sisil ini dia kalau mobil mungkin pernah insiden atau pernah ya kecelakaan atau nyenggol gimana gitu dengan posisi agak keras dan di sini rusak, biasanya sisil ini bisa deket nggak? Sisil ini dia putus karena kan sil ini bawaan pabrik. Nah, di sini nih biasanya kalau di sini udah rusak mungkin di repair lagi, sil ini nggak ada nih. Tapi nggak menutup kemungkinan mobil yang pernah kena di sini pun silnya masih ada, tapi itu silnya buatan, biasanya tuh sil buatan, dan itu juga pasti nggak bisa 100% sama banget gitu. Jadi mungkin kalau udah yang biasa lihat sih tahu, tapi sih rata-rata sil sini kalau misalnya udah pernah pasti putus. Nah, kalau ini lurus nih bawaan pabriknya, jadi nggak bisa dibohongin lah gitu. Nah, di sini pokoknya kondisi itu terjadi untuk di semua pintu. Jadi untuk posisi pintu semua lu cek deh di sil-sil itu. Kalau ada yang putus
ya kemungkinan ya mobil itu pernah insiden, entah itu bicara besar atau kecil ya, yang pasti mobil insiden gitu. Insiden dalam arti ya mungkin pernah nyenggol, parkir atau gimana lah gitu. Yuk kita ke bagian belakang. Nah di bagian bagasi juga, nah di sini juga masih ada kan, nah seal. Nah di sini juga kalau kondisinya dia putus ya pernah terjadi sesuatu dengan mobil itu, dalam arti entah dari ulang atau apalah. Nah yang selanjutnya itu di bagian sini, ini paling enak ngeceknya. Nah lo buka karetnya nggak usah kenceng-kenceng, biasanya ya sedikit dibuka kayak begini juga udah nggak buka dia, nanti kan tinggal ditutup lagi begitu. Nah lo lihat, nah di bagian plat besi ini kondisinya masih lurus, dalam arti kalau mobil ini pernah di repair, dalam arti kecelakaan, bisa dilurusin ya, mungkin diketok-ketok gitu, pada akhirnya si plat ini keriting dan juga cet-cetan. Nah di situ tuh kelihatan kalau mobil ini pernah terjadi sesuatu benturan atau apa gitu di sini nih. Tapi biasanya kalau di sini pernah benturan keras ya ke bumper juga kelihatan banget sih, pasti bumpernya juga pernah pecah atau pernah disol apa dicat. Nah di bumper tuh kelihatan biasanya, mungkin entah kondisi yang bumpernya belang dengan bodinya. Biasanya terjadinya itu bumper yang udah dicat itu agak belang dengan bodinya, tapi enggak setiap bumper yang dicat itu mobil bekas kecelakaan. Ada juga situasi seperti ini, mobil itu diasuransikan. Nah biasanya nih ya yang terjadi ya, mobil itu kan udah diasuransikan, terus masa asuransi udah mau habis tapi klaim asuransi belum digunakan. Nah biasanya si pemilik itu sayang lah kalau nggak dipakai. Nah dipakai lah, jadi untuk kondisi yang lecet-lecet kecil tuh dia benerin tuh di asuransi. Biasanya kayak kalau bumper ya bumper gitu. Nah biasanya di situ kelihatan juga, tapi dalam kondisi itu mobil bukan karena kecelakaan, tapi memang karena si lecet-lecet itu ya pengen benerin aja karena dia ikut asuransi. Nah, di bagian kaca, kalau kaca yang pernah indikatornya tuh enak ngecek di bagian depan. Yuk kita ke bagian depan. Nah biasanya nih, nah seal yang ada di sini biasanya kalau kacanya pernah gantian, kalau yang masangnya jago sealnya rapih, tapi kebanyakan serapih-rapihnya kaca yang pernah diganti itu kalau kacamata gua sih kelihatan gitu tuh, ada aja missnya gitu, nggak sesempurna bawaan pabrik kalau menurut gua. Nah untuk bagian kaca di situ posisinya. Terus kita ke bagian mesin kali ya, kita cek bagian mesin. Nah di sini posisi yang paling krusial dan dipastikan lo harus bener-bener detail ngecek di bagian sini. Dan kalau mobil dalam kondisi pernah kecelakaan, malah justru yang paling mudah ngecek di bagian sini. Nah biasanya di bagian apron sini, kalau ini mobil pernah insiden, terus mobilnya si apron itu diketok, biasanya habis diketok didempul kan. Nah di situ dia tidak sesempurna begini nih. Jadi ya namanya dempul, posisi di sini dekat dengan mesin panas, lama-lama akan retak. Biasanya kelihatan di sini. Nah posisi baut-baut, nah yang paling simpel nih, baut-baut biasanya udah beda ya, tidak seragam lah, dalam arti
yang di sono agak beda dengan yang di sini, kok yang di sini karat, yang di sini baru. Nah di situ tuh udah mulai selah-selah tuh. Kalau mobil ya mungkin pernah dibenerin di daerah situnya. Ya fatalnya lagi sih, mobil pernah kecelakaan dan dibenerin dan lo ngeceknya nggak teliti. Nah itu nantinya rugi di lo nya gitu. Nah ke bagian mesin, mungkin standar lah di bagian mesin ya, rembes-rembes, ada rembes-rembes biasanya. Tapi untuk kondisi mobil-mobil yang udah di atas 10 tahun itu kondisinya biasanya selalu ada, tapi bukan rembes biasanya ya, memang karena pemakaian yang udah lama. Jadi lo nggak, kalau untuk mobil tahun begini deh, kalau mobil tahun begini nih rasanya kalau misalnya ada rembes-rembes di sini lebih baik jangan sih gitu ya. Mobil berarti ya olinya rembes gitu. Untuk segi benerin sih ya tergantung kasus dari si mobil itu rembes karena apa gitu tuh. Terus di bagian depan, di bagian depan rasanya sih kalaupun mobil itu insiden dengan kecelakaan tingkat parah lah gitu, biasanya yang paling depan nih radiator baru, klem-klem begini udah ada yang kurang satu lah, beda lah. Nah itu udah ada indikasi kalau nah di depan itu ada bekas insiden gitu. Kalau mobil yang ini kebetulan klem masih lengkap, ini juga masih rapi, apron nggak ada dempulan, bagian mesin juga nggak ada rembes-rembes. Nah, di bagian kap mesin ya, kalau di bagian kap mesin ini masih cara pengecekannya dengan pintu sama. Nah di bagian list ini nih jangan sampai ada yang putus. Kalaupun putus lo cari tahu, mungkin dengan cara lo nanya ke orangnya ataupun lo bisa analisa sendiri. Mungkin kalau sampai keriting di sini ininya putus, nah itu lo harus jadi pertanyaan lo tuh, kenapa ini mobil pernah ada sesuatu lah gitu di mobil, entah nyundul, entah kecelakaan atau apapun lah. Di sini patokan di sini tuh paling enak, paling kelihatan. Terus di bagian kalau aki sih gampang ya ngeceknya, tinggal lo lihat apa biasanya tuh dicatat tuh di sininya tuh ada umur akinya. Kalau di bagian kap mesin di bagian atas, nah kalau kapnya mungkin gantian atau insiden dan agak geser, di sini dia nggak rata biasanya. Tapi juga nggak melulu kecelakaan nggak rata. Mungkin ada yang pernah di cat dikit, kapnya dicopot, nyetingnya kurang pas, juga biasanya di sini nggak pas gitu. Tapi kalau yang masih oke, nggak pernah ada insiden, biasanya di sini kanan dan kiri itu pas gitu. Dan garis di sini nih masih lempeng gitu tuh. Mungkin kalau posisinya nih mobil pernah kejadian di sini, didempul, dicat, mungkin gelombang tidak selurus ini. Kan ini kan garis sudah bawaan pabrik tuh lulus tuh. Ada aja tuh gelombang kalau lu keker-keker begini, entah dempulannya agak kelihatan, catnya kurang mengkilap. Nah, biasanya kelihatan tuh. Lo juga harus perhatiin di situ. Bagian lampu, kalau lampu paling gampang banget. Kalau lampu menurut gua biasanya sih kalau kejadian di lampu itu ya lampu entah ada retak sedikit, pecah ataupun apalah. Adapun yang kalau posisi lampunya diganti cuma sebelah, nah biasanya kanan kiri beda. Ya kalau emang dua-duanya diganti, lu balik lagi lihat ke dalam diganti karena apa, entah itu karena kecelakaan apa emang cuma di upgrade aja gitu. Lu urutlah satu-satu di bagian dalamnya. Oh ya, satu lagi di bagian dalam, kalau misalnya ada muncul bumper dalam udah dikawat berantakan tuh, banyak kawat berantakan, kemungkinan ya memang mobil ya pernah insiden
masangnya lagi nggak pas. Nah biasanya itu untuk ngerapetinnya itu pakai kawat-kawat tuh di dalam itu. Ketika lo buka kemes itu tuh di bawah tuh kelihatan tuh ada kawat-kawat muncul. Nah itu bisa jadi pertanyaan lo, kenapa nih banyak kawat-kawat. Nah itu bisa jadi patokan lo juga cara ngecek mobil di bagian depan. Terus nih bagian sini kan tadi gue bilang harus sama kanan dengan kiri. Nah di bagian sini nih, ini masih klop banget, masih rapet banget ini. Jadi dalam arti ya bempernya belum pernah, ya walaupun pernah dicopot di salon atau detailing, masangnya rapi. Biasanya kalau nggak ada insiden sih masih rapet begini. Kalau pernah ada insiden sih entah di sini ada dempul lah, ada bekas dempulannya lah, ada bekas kawat yang ditanam di dempul lah. Kelihatan deh di bagian sini, krusial juga pasti kelihatan. Kalau di bagian kaki lo bisa cek mobil, bisa cek sambil bawa mobilnya. Biasanya sih ada bunyi-bunyi itu di bagian kaki, entah bunyi-bunyi yang janggal lah walaupun cuma dikit, entah itu klutruk apalah jenisnya. Itu harus dengan cara lo pakai mobilnya, lo bawa gitu. Nah, kalau di bagian interior biasanya nih kan posisi material seperti ini, posisinya di dalam sangat kemungkinannya kecil kan untuk belah gitu, retak. Dalam arti kalaupun misalnya lo di dalam entah anak lo atau apa yang main, kayaknya sih nggak sampai pecah retak, paling ya sampai kok. Nah jadi begini, kalau di dalam ini posisi dashboard yang ada retak atau di sini juga retak, nah itu bisa jadi pertanyaan tuh, posisi di dalam nih material ini ada yang retak. Nah ini kan itu pernah ada benturan keras sampai menyebabkan si posisi material yang di dalam ini bisa retak. Gue pernah ngecek juga tuh kejadian, posisi udah dirapihin tapi ada aja gitu, kalau mobil-mobil bekas kena itu ada aja pasti. Jadi di sini nih di bagian apa tuh ya, bagian sini nih, jadi dia si cover plastiknya ini retak begini di lem. Nah jadi timbul pertanyaan lah, kenapa ini bagian dalamnya kemungkinan kecil banget untuk retak. Setelah gua urut satu-satu, ternyata di sini pernah terjadi ya kecelakaan lah gitu, yang mengakibatkan sini kesininya belah, kacanya ganti. Nah jadi kan itu mobil pernah kecelakaan gitu. Juga kalau di bagian AC ya lo harus cobain langsung dengan cara hidupin AC-nya gitu. Biasanya sih kemungkinan AC nggak dingin itu selain di kompresornya, ada juga cuma di freonnya gitu. Tapi kalau udah ada suara-suara janggal di kompresor itu, nah berarti ada trouble tuh di kompresornya. Nah itu sih harus analisa lebih dalam lah kalau untuk di bagian kompresor lah. Yang pasti sih standarnya AC nggak dingin ya, mulainya ya misalnya freonnya bisa kurang, tapi bisa juga trouble di kompresornya gitu. Kalau itu sih harus ngeceknya agak lebih khusus lah gitu. Kalau di bagian kerapihan interior itu ya nggak melulu begitu sih, tapi biar kalau orang yang udah rapi, dalamnya wangi gitu tuh, terus hampir debu kayak ini gitu tuh, nah itu bisa orangnya apik banget gitu. Jadi begitu kita dalam, auranya udah kerasa gitu. Kalau mobil nih perawatan nih, baunya nggak ada bau yang aneh-aneh, kayak kotornya juga ya bahkan hampir debu-debu yang nempel itu juga hampir sedikit banget gitu tuh. Kalau itu sih tinggal ya feeling lo aja sih kalau untuk di bagian dalam. Ya kalau untuk lo yang punya fanatik dengan ori atau gimana, ya itu balik lagi ke standar lo. Mungkin kalau untuk mobil ini, mobilnya sudah di cover
Ini covernya cuma tinggal buka aja. Tuh dalamnya juga masih ori. Mungkin lebih ke menjaga kebersihan aja ya. Soalnya kan untuk kondisi bahan yang masih fabric ini kan rentan dia kalau misalnya basah, kena air, ataupun kalau lo punya anak kecil makan coklat, minum susu tumpah. Nah biasanya repot juga bersihinnya, mungkin di cover seperti ini gitu. Di bagian belakang sih rasanya masih sama ya, pengecekan mungkin hampir jarang sih ya kondisi di bagian sini yang kalau misalnya apa ya, kalau insiden besar sih biasanya kelihatan, tapi kalau yang cuma insidennya karena parkir atau benturi yang nggak terlalu keras, biasanya kesini sih nggak ada imbas gitu tuh. Terus nah di bagian inner fender, nah inner fender ini kan dia bahannya plastik ya. Nah kayak gini nih, biasanya kalau misalnya ada orang yang udah ininya inner fendernya pecah tuh ataupun keriting di sini, kemungkinan banyak, mungkin mobil itu pernah diceperin. Nah kesini juga ada yang pernah ya terjadi insiden benturan keras, ininya inner fendernya hancur. Nah biasanya di sini kelihatan. Kalaupun misalnya pernah diganti, kayak klem-kleman gini nih, kelihatan aja gitu tuh. Kalau ini kebetulan masih ori dan masih utuh dan tidak pernah terjadi apapun dengan mobil ini. Jadi masih rapi di bagian sini, imbas ke sininya juga masih rapi gitu tuh. Ke sektor bagian handling kemudi. Nah biasanya kalau di sini ada beberapa lah yang wah, setiap gua pun termasuk gitu, setirnya masih kulit jeruk, nah belum botak banget. Nah gitu, itu biasanya masih bagus banget mobil. Tapi lain juga kalau kasusnya setir yang pernah diganti gitu kan. Nah itu balik lagi ke skill lo gitu untuk ngecek mobil. Tapi dasarnya sih biasanya kalau mobilnya tidak pernah terjadi sesuatu, rapi, aman. Di bagian sini pun ya terlihatnya masih bersih gitu. Terus di bagian kilometer, memang untuk kilometer rendah itu tidak selalu ya, mungkin persentasenya kecil, tidak selalu berbanding lurus, di mana kilometer kecil itu mobilnya bagus. Karena minggu yang lalu gue pernah ngecek juga mobil kilometernya cuma 5.000, bayangin 2017 kilometer 5.000. Wah kata gue istimewa nih, setir masih kulit jeruk, terus di sini rapi, dashboard, interior rapi. Ternyata setelah dicek lebih dalam, mobil itu pernah kerendam banjir bro. Ya kelihatan lah kalau mungkin untuk kondisi mobil yang pernah kerendam banjir. Nanti di next video kita coba ulas juga sambil kita hadirkan mobil yang pernah kena banjir. Nanti di next video gitu. Mungkin untuk di bagian sektor luar, dalam, kalau di sektor mesin itu lo pertama harus nyalain mesinnya. Ya, pertama yang paling mudah ya lo dengerin. Mungkin kalau sekarang gua nyalain mesinnya nggak terlalu kedengeran jelas lah. Yang pasti sih kira-kira begini nih, begitu nyalain mesinnya mungkin standarnya ada suara-suara aneh yang mestinya standar mobil ini suaranya halus, ada suara yang janggal. Nah itu bisa jadi pertanyaan lo, kenapa nih mobil gitu kan. Terus di bagian service record,
Nah, perawatan sebelumnya nih, ganti olinya rutin apa enggak. Kalau perawatannya rutin di bengkel resmi, lo tinggal baca di buku servisnya aja. Kalau enggak di bengkel resmi, biasanya nih digantung di sini, lo bisa lihat gitu. Indikator-indikator yang paling mudah lah. Tapi selebihnya lo harus pakai feeling lu juga, nyalain mesinnya, cobain mobilnya. Itu balik lagi ke lu ngecek mobil. Di bagian mesin harus dites lah gitu. Tapi indikator yang paling simpel ya tadi lo bisa baca di buku servis. Kalau di bengkel resmi enak, tinggal bacanya kan recordnya ada. Kalau misalnya nggak di bengkel resmi, di gantungan sininya ada. Ya selebihnya lo tinggal cek kondisi mesinnya sambil lo lihat, lo denger, lo pakai gitu tuh. Kalau untuk di bagian mesin nanti untuk bagian nomor mesin dan nomor rangka ada di video gua yang lain. Nanti gua di sana ada beberapa video yang menerangkan mobil ini nomor rangka nomor mesinnya di mana gitu. Nanti tinggal lo lihat aja lah di video gua yang lain. Nanti tinggal lo cek di YouTube gua deh. Ada itu untuk di bagian situ lo tinggal akurin nanti di nomor rangka nomor mesin dengan STNK, BPKB, juga fakturnya. Jadi nomor mesin, nomor rangka lo harus akurkan dengan BPKB, STNK, dan faktur. Nah itu biasanya juga bisa terjadi kesalahan penulisan, ataupun yang paling fatal itu nomor mesinnya ketokan, atau nomor mesinnya pernah hilang. Tapi yang paling dasar lo tinggal akurkan nomor rangka nomor mesin dengan STNK, BPKB, dan faktur gitu. Nanti untuk di situ ada di video gua selanjutnya, tinggal lu cek aja deh. Mungkin cukup sekian review singkat, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang mau ngecek mobil ataupun yang lagi cari-cari mobil. Ya mungkin video ini bisa memberi sedikit referensi lah, membantu kalian untuk lebih teliti cara ngecek mobil, yang berimbas nanti ke lo dapat mobilnya dengan kondisi yang bagus pastinya. Kalau lo ngeceknya juga teliti gitu. Kalau lo ngeceknya nggak teliti, ya nanti juga yang kena imbasnya lo juga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Dan untuk kalian yang ingin cek stok mobil kita, bisa kunjungi kita di rsm.com ataupun WA kita di nomor ini. Dan juga yang ingin tahu dengan mobil ini, lo bisa kontak kita langsung ke nomor ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.